Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis. NIM saya 18650 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya software engineer. Pertama, sejarah software engineering. Pada tahun 1950, istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dan pengembangan perangkat lunak. Setelah itu pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini ada pengertian dasar dari software engineering. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Setelah itu, istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan, semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan penggunaan merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tetapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangannya yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun dan kejadian di sini. 1940-an, komputer pertama yang memperbolehkan penggunaan penulisan kode program langsung. Setelah itu 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler.
Dan generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai. 1960-an dikomersialkan pengembangan perangkat lunak. Pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Dan seterusnya, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering. Jadi rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada awal 1940-an. Dan sekarang fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan protek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pengembangan perangkat lunak dan berkualitas aplikasi yang digunakan oleh pemakai. Di sini ada ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering. Itu ada software recruitment, software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools and method, software quality, process, dan tujuan rekayasa perangkat lunak. Jadi tujuannya dari RPL ada 3, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu usaha, biaya pembangunan perangkat lunak, perubahan nasib rasio biaya perangkat keras THD, harga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat keras, dan lain-lain. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja sub-bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di samping. Manajemen matematika, ergonomika, rekayasa perangkat lunak, di manajemen kualitas, manajemen proyek, rekayasa sistem, rekayasa perangkat lunak, dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen orientasi ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Di bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statis, analisis numerik, dan matematika diskrit. Di bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan kendala perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Di bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik. Elemen tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan, bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Kategori perangkat lunak software secara umum, tipe-tipe software, sistem software, aplikasi software, engineering, dan scientific software. Tipe-tipe software, dan sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.